Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Inggit. Di segmen Merbabu kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara interlocking dan mozaik. Dan di sini juga sudah ada dua contoh, ini yang saya bikin. Ini keduanya memakai teknik yang berbeda, interlocking dan mozaik. Tapi saya menggunakan benang yang sama ya, katun Bali Big Ply. Ini keduanya memakai katun Bali Big Ply, hakpen nomor 7. Dan pola yang sama. Jadi polanya seperti ini. Jadi ini akan menghasilkan rajutan seperti ini untuk teknik mozaik dan interlocking. Ini adalah dua teknik yang berbeda ya antara interlocking dan mozaik. Kenapa saya bahas ini? Karena kebetulan banyak sekali yang menanyakan, Mbak, apakah interlocking itu sama dengan mozaik? Jadi perbedaannya itu yang paling mendasar sekali adalah dari bikin pondasi ya. Cara membuat pondasi untuk interlocking itu sangat berbeda dengan mozaik. Untuk interlocking dia mempunyai pola tersendiri atau rumus tersendiri. Di sini ada perkalian 2 dan penambahan 4. Sedangkan untuk mozaik ini dia hanya menggunakan cara biasa. Misalnya kita mau bikin membutuhkan CH4, ESC4, untuk awalan kita hanya bikin CH4 lalu ditambah 1. Seperti itu. Sedangkan untuk interlocking itu ada perkalian 2 dan penambahan 4. Karena dia harus membentuk kotak-kotak seperti ini. Jadi dia harus dikalikan 2 dulu. Kalau orang yang belum paham sekali, itu memang agak rumit untuk membuat atau menentukan pondasi awal untuk interlocking ketimbang mozaik. Nah, untuk mozaik ini di sini kita hanya memakai 2 stitch double crochet dan CH. Nah, sedangkan untuk interlocking mozaik ini banyak versi ya. Ada yang dia menggunakan SC, CH dan double crochet. Ada juga yang tidak menggunakan CH. Jadi dia hanya menggunakan SC dan double crochet. Ada juga yang memakai back loop, ada juga yang memakai bot loop. Dan untuk membuat lembaran itu kedua teknik ini bisa ya, interlocking maupun mozaik ini bisa dibikin lembaran. Nah, seperti ini contohnya saya bikin lembaran. Dan ini juga teknik ini juga bisa dibikin secara memutar ya, atau keliling, seperti membuat tas, peci dan lain-lain. Itu juga bisa. Nah, untuk teknik mozaik ini dia ada beberapa contoh yang saya pernah lihat. Dia ada yang dengan cara bulak-balik tapi putus benang. Ada juga yang bulak-balik tapi tidak putus benang seperti ini. Ini saya tidak putus benang ya. Nah, ada juga yang keliling. Jadi tergantung saja kebutuhannya mau untuk apa. Nah, kalau interlocking ini tidak bisa putus benang. Dia biasanya selalu ada border di sampingnya ini dan di bawah. Jadi nanti polanya terbentuk hanya di tengah. Ada beberapa contoh saya bikin mozaik dan interlocking. Ini seperti yang teman-teman lihat, di sini ada interlocking ya. Nah, ini teknik interlocking. Ini dia menghasilkan 2 motif ya, depan dan belakang. Nah, seperti ini. Ini depannya, ini belakangnya. Ini depan, ini belakang. Jadi menghasilkan 2 motif. Sama seperti ini juga. Ini karena pola depannya seperti ini, jadi belakangnya seperti ini. Nah, kalau ini kan motif yang berulang-ulang, jadi dia otomatis belakangnya juga
terbentuk motif berulang-ulang seperti ini. Jadi cantik ya, depan belakang bisa dipakai. Kalau untuk mozaik ini belakangnya seperti ini ya, nah, depannya seperti ini. Jadi dia tidak bisa dipakai bolak-balik. Tapi sepertinya ada yang teknik lain untuk mozaik ini yang bisa dipakai bolak-balik, cuman kebetulan saya belum mempelajarinya. Ini juga ada beberapa seperti ini. Ini peci yang kebetulan saya akan WSO kan seperti ini. Dia membentuk pola di belakang seperti ini. Jadi ini bisa bolak-balik juga. Dan ini teknik yang terbaru yang saya pelajari untuk interlocking diagonal. Jadi tidak melulu harus kotak-kotak ya hasilnya. Tidak seperti ini. Ini kan kotak-kotak, ini interlocking yang dasar, sedangkan ini interlocking yang kalau dibilang baru ya. Jadi diagonal interlocking, diagonal. Jadi dia ada serong, tidak cuman lurus saja. Ini bagian belakangnya, bagian dalamnya ya, seperti ini. Dan ini untuk mozaik, ini saya juga bikin mozaik, contoh mozaik seperti ini saya bikin dari tengah. Ini untuk bagian belakangnya, nah, sama seperti ini kan, dia tidak menghasilkan dua motif, jadi hanya depan saja. Yang ini saya pakai back loop ya, sedangkan yang ini saya pakai bot loop. Nah, ini untuk yang lembaran kotak, ini interlocking, ini diagonal interlocking ya, yang ini mozaik. Jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya. Kalau untuk interlocking dia akan terlihat bolong-bolong ya, sedangkan mozaik itu rapat. Nah, ini bagian belakang, nah seperti ini, dia akan terbentuk motif juga. Jadi keduanya punya teknik tersendiri ya, dan tentu saja dua-duanya juga bagus. Jadi teman-teman bisa mempelajari keduanya. Nah, seperti ini juga, ini interlocking dan dia terlihat seperti ini ya, bolong-bolong. Ini yang belakangnya ada warna ungu. Karena ini interlocking dan mozaik ini selalu memakai lebih dari satu warna ya. Jadi dia tidak bisa hanya satu warna. Nah, seperti ini. Ini bagian belakangnya, bagian dalamnya. Bagian depannya warna abu-abu. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk pola yang bisa dipakai untuk diagonal, interlocking dan mozaik ini sebenarnya sama ya. Pola interlocking itu bisa dipakai untuk yang mozaik, begitu juga sebaliknya. Tapi kalau untuk yang mozaik ini sepertinya tidak semua pola interlocking dia bisa bikin untuk mozaik deh. Kalau untuk pola mozaik itu sepertinya hampir semua itu bisa dibikin mozaik interlocking. Jadi seperti itu. Semoga semuanya paham ya teman-teman, bisa jadi tahu perbedaan antara interlocking dan mozaik. Jadi cukup sekian dulu infonya, semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah penyampaian atau salah-salah informasi, mohon dikoreksi dan saya minta maaf ya. Jangan lupa video ini di like, di comment, and di share dan di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.